pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina.
Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію. Або реальна, результативна дипломатія заради закінчення війни.
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata, namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить, мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатією, значить мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни
Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya pembicaraan damai langsung antara Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat diminta untuk memperkuat tekanan terhadap Moskwa. Rusia juga mengklaim keberhasilan militer dengan merebut sebuah desa di Donetsk, Ukraina. Pertukaran tahanan antara kedua belah pihak tetap berlangsung meski eskalasi makin meningkat. Pecahkan rekor. Rusia luncurkan 741 drone dan rudal dalam serangan udara terbesarnya terhadap Ukraina. Dalam rentetan serangan drone dan rudal besar-besaran terhadap Ukraina semalam, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya, dengan total 741 target yang diluncurkan terhadap Ukraina. Moskow menggunakan 728 drone dan umpan tipe Shahed, 7 rudal jelajah Iskander, dan 6 rudal aerobalistik Kinzhal, yang sebagian besar menargetkan kota Lutsk di Ukraina Barat, kurang dari 100 km dari perbatasan Polandia. Angkatan Udara Polandia menyatakan bahwa mereka mengerahkan jet tempur sebagai respons atas serangan tersebut untuk melindungi wilayah udara Polandia. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 296 drone tipe Shahed ditembak jatuh, sementara 415 diantaranya diganggu oleh peperangan elektronik. Pasukan Pertahanan Udara Ukraina juga mencegat ke-7 rudal jelajah Iskander. Namun, 6 rudal Kinzhal berhasil menerobos pertahanan udara Ukraina di tengah kekurangan sistem rudal Patriot yang dipasok AS dan rudal pencegat terkait. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Moskow ini menunjukkan banyak hal karena terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata. Namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya. Ini adalah bukti lain perlunya sanksi yang menggigit terhadap minyak, yang telah menyokong mesin perang Moskow dengan uang selama lebih dari 3 tahun perang, katanya dilansir Euronews. Mitra-mitra Ukraina tahu bagaimana memberikan tekanan, dengan cara yang akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru, kata Presiden Ukraina. Kiev juga telah berulang kali meminta mitra-mitranya untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina dengan memasok sistem Patriot yang menyelamatkan nyawa, dan rudal pencegat yang relevan. Presiden AS Donald Trump dilaporkan melanjutkan pasokan AS ke Ukraina setelah penangguhan singkat awal bulan ini. Menurut laporan media, Trump berjanji untuk mengirim 10 pencegat Patriot ke Ukraina, jumlah yang lebih sedikit daripada yang telah dihentikan sebelumnya dalam perjalanan ke negara itu. Trump juga dilaporkan menyarankan agar Jerman menjual salah satu baterai Patriotnya ke Ukraina, menurut laporan media. Diduga, biayanya dapat dibagi antara AS dan Eropa. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну. Rusia menggempur Kiev dengan 550 drone dan 11 rudal sejak Kamis malam hingga Jumat 5 Juli pagi. Dengan serangan tersebut memicu kebakaran hebat di beberapa wilayah ibu kota Ukraina. Pemerintah Ukraina menyebut ini sebagai serangan udara terbesar sejak invasi dimulai. Ukraina berhasil menjatuhkan 268 drone dan 2 rudal, namun kerusakan tetap meluas. Pihak Kremlin menyatakan bahwa meski lebih memilih solusi politik, operasi militer akan terus dilanjutkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengancam keserangan tersebut dan menyerukan tindakan kolektif Uni Eropa. Ketegangan meningkat akibat terhentinya